Halo, selamat pagi teman-teman. Kita akan melanjutkan tentang kuliah praktikum pada pemrograman 2 atau pemrograman dengan Object Oriented Programming dengan menggunakan bahasa Python nih. Jadi teman-teman, karena kita akan menggunakan Python, jadi teman-teman harus menginstal Python itu sendiri. Python bukan sejenis ular yang menakutkan ya. Jadi tentunya Python ini akan menjadi salah satu bahasa pemrograman yang asik banget untuk dipelajari teman-teman. Lagi hype, lagi trending dan banyak orang merekomendasikan bahasa pemrograman Python. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dia bilang bahwa Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang memudahkan kita nih dengan cepat ya. Pekerjaan kita jadi cepat dan bisa diintegrasikan dengan sistem kita secara efektif ya. Apalagi Python sudah bisa digunakan untuk website, bisa digunakan untuk aplikasi Android, ada bisa untuk data science gitu ya, AI gitu. Jadi kita akan menggunakan Python. Nah, teman-teman sudah lihat video saya yang pertama tentang teori itu, teori OOP ya, ya itu lalu kita akan coba setup environment-nya. Oke, untuk melakukannya silakan kunjungi secara langsung situsnya. Ya, pastikan internet kalian aktif ya. Kalau nggak aktif nggak bisa dibuka. Jadi buka situs python.org di sini. Lalu pilih menu download. Oke, nah kalau saya pakai Windows, jadi saya langsung pilih Windows atau bisa diklik downloadnya saja. Ya, nah sebetulnya di sini ada banyak banget versi-versinya, tapi saya akan gunakan versi yang terbaru, yaitu Python versi 3.9.7 nih teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk yang pengguna Linux ataupun Macintosh boleh cari di menu ini. Tapi umumnya kalau mahasiswa itu pakai Windows. Oke, silakan pilih klik di sini download Python. Eh berapa menit nih? Kurang lebih sekitar 31 menit. Saya udah punya kayaknya. Oh, sebentar. Saya mana folder? Kalau nggak salah, saya tuh dulu pernah install Python. Oh, file Python. Sebentar. JS. Nah, ini. Oke ya, karena saya sudah download di sini ya, teman-teman. Jadi ini saya pause. Teman-teman lanjutkan saja. Tapi karena sudah download, pasti akan masuk di folder download di sini. Ya, tinggal diklik dua kali. Ya, saya menggunakan Python versi ini. Jadi saya tinggal pilih ini ya, install launchernya sama add Python-nya jadi path lalu pilih install no. Nah, biasanya dia akan minta password ya. Nah, kalau udah bisa password, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, 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 ya sebenarnya tidak terlalu sulit ya teman-teman ya, dan tidak terlalu lama untuk menginstal Python ini. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, sip, selesai. Ya, di sini langsung dibilang kalau kita baru di Python suruh belajar di online tutorial ya. Oke, saya close saja. Oke, lalu ngeceknya gimana Pak? Oke, kita cek coba pakai di sini buka command prompt ya, teman-teman ya. Di menu search ini command prompt di sini langsung Python. Enter. Nah, kalau teman-teman berhasil ya, berhasil apanya? Berhasil installnya, teman-teman akan melihat seperti ini. Ya, seperti ini. Atau kalau teman-teman bisa juga lihat di uh, menu ya. Di sini menu. Nah, di sini biasanya ada Python. Nih, kan. Lalu bisa buka file ininya, idle-nya. Nah, di sini ada idle-nya. Sorry, saya batuk ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita coba tes nih. A sama dengan 3, oke. B sama dengan 2. C sama dengan
A kali B. Gitu. Kita gini, kita enter. 6, ya kan? Pinter banget nggak sih Python-nya? Mudah banget nggak ya? Mudah. Jadi Python ini mudah banget bahasanya, kita nggak perlu mendefinisikan di depan ya. Instalasinya cukup cukup mudah. Oke, kalau kita pakai idle, berarti kita saat ini hanya untuk testing-testing saja ya teman-teman ya. Misalnya D sama dengan A bagi B, lalu saya ketik D. Ini kan untuk testing-testing saja bahwa kita sudah bisa menginstal Python. Nah, untuk projectnya, ya, projectnya kita bisa menggunakan code editor. Nah, saya sarankan teman-teman menggunakan Visual Studio Code di sini. Jadi, Visual Studio Code ini salah satu kode editor yang saya rekomendasikan ya buat teman-teman ketika melakukan coding ya, walaupun mungkin ada beberapa kode editor lain seperti Atom gitu ya ataupun Sublime. Nah, tapi saya sarankan menggunakan Visual Studio Code karena beberapa ekstensinya sangat berguna sekali untuk teman-teman melakukan coding ya. Nanti bisa misalnya mau pindah coding ke mana? Website ya, mau ke PHP bisa, ke Python, ke Node.js, ke apalagi tuh bahasa programan lain, mobile apps gitu ya, membuat aplikasi Android gitu bisa. Nah, untuk downloadnya silakan download saja di sini. Ya, pilih versi OS kalian. Nah, kalau OS kalian Windows ya Windows dong. Install ya. Nih, downloadnya. Thanks for downloading. Nah, udah nih ya, selesai. Tunggu sampai selesai ya teman-teman ya. Kalau sudah selesai ya, teman-teman bisa lihat di sini di menu pencarian lalu ketik code. Nah, seperti ini ya, Visual Studio Code namanya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, dan untuk membuat project Python itu sangat mudah ya teman-teman ya. Misalnya di folder D gitu ya misalnya ya. Ya di sini ya saya buat satu gitu ya, satu folder, new folder misalnya latihan Python itu ya. Jadi ini adalah latihan Python. Nah, untuk membukanya itu teman-teman sangat mudah sekali. Jadi tinggal pilih kode saja seperti ini. Ya. Lalu di sini ada gambar icon Explorer-nya. Nah, teman-teman bisa pilih file add folder to workspace, lalu cari nama foldernya. Ya, tadi latihan Python lalu add. Oke, oke saya trust gitu ya. Nah, ini folder tadi sudah masuk teman-teman. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat file baru, misalnya latihan.python. Jadi kalau mau extensionnya Python berarti .py gitu ya. Misalnya nih A sama dengan 1, oke, B sama dengan 2, terus C sama dengan A, sorry, A bagi B, lalu kita print, misalnya C gitu ya. Ini sudah kan? Nah, biar aman autosave, teman-teman pilih file autosave. Oke, tinggal dibuka terminalnya di sini ya, kita aktifkan PowerShell-nya di sini ya, terminal tadi. Oke, jalan-jalanin ini gimana? Tinggal Python lalu latihan.py. Enter deh. Hasilnya adalah li 0,5. Betul kan? Betul. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa kita dalam membuat Python ini sebagai bahasa pemrograman untuk pemrograman 2, nanti kita harus mengaktifkan virtual environment. Nah, virtual environment itu apa? Ya, kalau kita buka di sini, kita baca nih, virtual environment Python. Nah, kalau berdasarkan dari situs Python-nya ya, yang dimaksud dengan virtual environment itu apa gitu ya. Oke. Ini lama ya, lama. Virtual environment. Oke. Jadi intinya begini nih, kalau kita mau menggunakan virtual environment. Jadi misalkan kita punya beberapa project ya, teman-teman ya. Punya beberapa project di mana ada project A gitu ya, ada project B, project C gitu ya. Nah, karena
update bahasa pemrograman Python itu sangat cepat gitu ya, sehingga kita membutuhkan yang namanya virtual environment. Misalkan project A menggunakan Python 3,9,6 gitu ya. Project B 3,9,7, Project C Python 2,5 misalnya seperti itu. Nah, agar instalasi nanti extensionnya tidak tumpang tindih, teman-teman, kita harus mengaktifkan virtual environment. Nah, anggap saja project kita tadi yaitu project latihan Python, kita akan menggunakan versi Python 39.6 gitu ya. Sehingga saya akan buat virtual environment khusus untuk project latihan Python ini. Caranya adalah kita akan mengaktifkan dengan cara ini. Ya. Ya, oke. Jadi kita aktifkan dengan cara Python 3. Ya, di sini ya. Kalau kita lihat ada min m ya, min m. Nah, di sini min m. Nah, kemudian nama environment-nya apa? Misalnya saya namanya virtual environment-nya adalah env. Oke, kemudian saya enter. Nah, ini enggak bisa. Jadi saya coba pakai aktifkan pakai command prompt. Enter. Oke, coba ya. Nah, jadi kalau Python 3 yang nggak mau, tinggal pakai Python gitu ya. Nggak usah pakai angka 3. Itu kalau misalnya Python yang nggak bisa, tinggal tambahkan 3. Nah, dengan membuat virtual environment, env ini, maka teman-teman akan melihat folder nih. Folder environment berupa virtual environment-nya di sini. Jadi, semua instalasi library, extension itu akan masuk di env ini. Lalu untuk mengaktifkannya, kalau di Windows itu cukup menggunakan kode ini ya teman-teman. Nah, jadi pertama karena tadi kita menggunakan nama env ya, jadi di sini adalah env. Oke. Ingat, ini harus formatnya adalah command prompt CMD ya, bukan PowerShell. Oke. Sip. Kita enter sini. Nah, kalau sudah env di depan seperti ini, berarti dia sudah masuk pada env ini. Nah, ketika teman-teman menginstal package-nya, library-nya, itu akan masuk semua pada folder env ini, sehingga tidak mempengaruhi Python yang secara global terinstal pada komputer kalian. Nah, khusus untuk project latihan Python, berarti kalian telah menggunakan Python yang 3,9,6 ya. Dan ketika nanti kalian bikin folder baru, pastikan kalian juga harus membuat virtual environment agar tidak saling tabrakan versi projectnya satu sama lain ya. Oke, ini sudah masuk ke virtual environment. Lalu untuk keluar dari virtual environment, kita cukup deaktif, gini aja. Deaktif atau apa? Saya lupa ya. Deactivate. Oh, deactivate ya. Deactivate. Jadi kalau deactivate dia akan kembali dan ini sudah tidak masuk pada virtual environment lagi. Nah, teman-teman, saya coba aktifkan lagi. Masuk ya. Sekarang saya coba jalankan Python latihan.py. Sama ya, cuma sekarang posisinya adalah teman-teman sudah masuk pada virtual environment. Oke, begitulah teman-teman cara setup environment ya. Jadi kita udah menginstal Python-nya ya, Python yang versi terbaru. Nah, di sini saya menggunakan 3,9,6, saya teman-teman 3,97 nggak apa-apa ya. Itu nggak masalah ya. Kemudian saya juga udah menginstal Visual Studio Code. Lalu pengenalan sedikit tentang virtual environment dari cara membuat environment-nya, mengaktifkannya sampai menutupnya atau mendeactivate ya. Oke. Jadi untuk materi praktikumnya saya rasa cukup ya teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.